Rasa malas adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang, mulai dari yang agak malas hingga yang sangat malas. Namun beberapa orang punya tingkat kemalasan yang luar biasa dan sering membuat orang lain jengkel. Sebagian besar dari kita menganggap kemalasan adalah sesuatu yang buruk. Tapi bagaimana jika sebenarnya kemalasan bukanlah sesuatu yang buruk? Bagaimana jika kemalasan itu sebenarnya bisa membantu seseorang menjadi lebih sukses? Bagaimana mungkin? Saya yakin sebagian besar pembaca akan merasa penasaran. Sebenarnya ada banyak sekali orang malas yang sukses dalam hidupnya. Bahkan mereka sukses besar. Ketika masih bersekolah, orang tua dan guru bersusah payah untuk mendidik dan mengajari si pemalas untuk menulis dan matematika. Namun si pemalas lebih sering tertidur saat proses belajar mengajar. Mereka lebih suka memancing atau kegiatan berolahraga. Dan ketika mereka masuk di perkuliahan, biasanya orang malas menghabiskan waktunya di tempat hiburan. Bila mereka mengambil kelas sains, kemungkinan besar mereka akan lama lulusnya. Salah satu contoh nyata orang sukses yang dulunya pemalas, Sir Winston Churchill. Di sekolahnya, ia adalah murid yang paling buruk nilainya. Ia bahkan tidak melanjutkan pendidikan ke perkuliahan. Churchill acuh tak acuh pada banyak kegiatan, termasuk pada kegiatan olahraga. Salah satu kegiatan favoritnya duduk di sebuah kursi goyang. Namun akhirnya ia berhasil menjadi seorang politisi hebat di masanya. Ada banyak orang-orang hebat yang dulunya adalah orang yang sangat malas. Mereka diantaranya adalah Karl Marx, Newton, Picasso, Einstein, Mendeleev, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, mereka berhasil mencapai kesuksesan yang luar biasa dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Itu membuktikan bahwa orang malas justru bisa lebih sukses, dan kemalasan bisa menjadi keuntungan besar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa orang malas lebih berpeluang untuk sukses. Yang pertama, orang malas punya daya cipta. Orang malas biasanya sangat kreatif ketika mengatur pekerjaannya. Mereka suka to the point dan tidak mau membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak penting. Seorang karyawan yang malas selalu mencari cara untuk membuat pekerjaannya berjalan secara otomatis, karena mereka sangat tidak suka pekerjaan yang monoton. Salah satu hal menarik dari orang malas adalah mereka selalu membuat hidupnya lebih mudah. Mereka tidak mau menggali tanah dengan skop. Mereka menciptakan mesin untuk menggali. Mereka terlalu malas untuk pembersihan yang menyita waktu. Mereka menciptakan penyedot debu. Mungkin saja penemuan-penemuan besar di abad ini diciptakan oleh para pemalas itu. Yang kedua, orang malas lebih suka berwirausaha. Seringkali orang malas justru lebih berani untuk berwirausaha. Mereka punya banyak sekali gagasan dan proyek yang ingin dikerjakan, karena di otak mereka tidak dipenuhi dengan pemikiran dan tanggung jawab yang berlebihan. Mereka berpikir dengan cara yang berbeda, dan bagi orang pemalas lebih penting hasil ketimbang melakukan proses yang membosankan. Yang ketiga, mereka tahu kapan waktu beristirahat. Bagi para pemalas, istirahat adalah sesuatu yang sangat penting. Mereka mengetahui kapan harus rileks, karena terlalu banyak bekerja akan menghabiskan energi. Bagi orang malas, energi ini sangat dibutuhkan saat menyusun rencana yang lebih besar. Orang yang bekerja terlalu keras sepanjang waktu akan lebih cepat pikun ketimbang para pemalas. Menurut para ilmuwan, orang yang waktu produktifnya di malam hari dan memaksakan diri untuk berolahraga secara intensif justru akan merusak kesehatan, terutama saat usia kita sudah 40 tahun. Jadi, para pemalas tetaplah menjadi diri Anda. Yang keempat, mereka lebih santai. Orang malas yang pasti suka bersantai. Mereka tidak suka terburu-buru melakukan sesuatu dan melakukan banyak hal sepanjang waktu. Mereka mengambil waktu pribadi sebelum melakukan pekerjaan demi pekerjaan. Banyak orang yang bekerja seperti orang panik. Perhatian mereka terganggu dan tidak bisa berkomitmen memberikan yang terbaik pada pekerjaannya. Di sisi lain, orang malas biasanya lebih sedikit kekhawatirannya dan bisa melakukan pekerjaan mereka dengan tenang. Yang kelima, mereka tahu tujuan yang ingin dicapai.
Para pemalas mengerti bagaimana memprioritaskan dan memusatkan perhatian pada tujuan mereka sendiri, bukan pada yang dipaksakan orang lain. Mereka terlalu malas untuk melihat prioritas orang lain, sehingga mereka fokus pada diri sendiri. Biasanya para pemalas lebih cepat mencapai tujuan mereka ketimbang kebanyakan orang. Dan akhirnya mereka punya lebih banyak waktu untuk bersantai. Yang keenam, para pemalas adalah orang pintar. Dibutuhkan sebuah pikiran yang pintar ketika Anda menjadi orang malas bekerja. Mungkin Anda bingung apa yang dimaksud dengan pernyataan itu. Orang malas selalu mencari cara bagaimana ia bisa bersantai saat kerja dan bisa menyelesaikan pekerjaan pada waktunya. Karyawan itu biasanya cenderung cerdas atau bodoh, malas atau telaten. Jika Anda pintar dan malas, mungkin Anda adalah pekerja paling efisien di perusahaan tempat Anda bekerja. Yang ketujuh, mereka memanfaatkan teknologi agar bisa lebih malas. Zaman modern seperti sekarang ini, ada banyak program, aplikasi, dan gadget yang sangat memudahkan orang untuk melakukan pekerjaan lebih cepat. Para pemalas tahu tentang semua itu, dan mereka memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka 2 kali lebih cepat. Salah satu contoh penerapannya, ketika mereka mengerjakan sebuah dokumen, mereka tidak hanya menuliskan lalu mengirim ke editor, manajer, dan orang lain untuk diperiksa. Hal ini bisa menyita banyak waktu. Para pemalas memilih membuat Google Docs, memberikan akses pada orang lain sehingga bisa memeriksa, mengkoreksi, dan menyetujui dokumen tersebut lebih cepat. Cara ini membuat proses kerja menjadi lebih efisien dan cepat, dan pada akhirnya memberikan waktu bagi mereka untuk bermalas-malasan. Kesimpulannya, Arnold Ludwig, seorang profesor asal Amerika Serikat, pernah melakukan analisis terhadap lebih dari 1.000 orang yang mencapai kesuksesan besar dalam hidup. Dari penelitiannya, Arnold mendapat kesimpulan bahwa selain bakat alami, seseorang harus bisa membuang-buang waktu. Mungkin kedengarannya seperti paradok di zaman sekarang ini yang serba cepat. Namun si jenius Einstein pernah mengatakan bahwa kebosanan merupakan sebuah alat hebat untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Jadi sekarang Anda percaya kan? Kenapa orang malas lebih berpeluang untuk sukses? Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini. Silakan cek link di bawah ini untuk membaca artikel di maxmenro.com. Salam sukses.